Ya, pemirsa, meski sejauh ini belum ada kepastian kapan kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan, namun sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk sekolah di era kenormalan baru. Lalu, siapkah sekolah dibuka dan seperti apa protokol kesehatan yang harus disiapkan? Kami sudah bergabung dengan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dan Komisioner KPI Retno Listriarti. Selamat pagi Pak Rahim dan juga Ibu Retno. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Ade, sehat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, terima kasih Bu Retno dan juga Pak Ramli. Di segmen kali ini kita akan fokus terlebih dahulu ke Pak Ramli. Nanti di paruh berikutnya kita akan berbincang juga dengan Ibu Retno. Kita ke Pak Ramli terlebih dahulu. Pak Ramli, sudah siapkah sekolah menerapkan new normal, Pak? Pertanyaan ini saya awali dulu dengan usulan kami dari Ikatan Guru Indonesia. Kami di IGI sebenarnya sejak awal mengusulkan pergeseran tahun ajaran baru. Tapi melihat kondisi yang ada, kelihatannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersikukuh 13 Juli tetap menjadi awal tahun ajaran baru. Yang jadi perdebatan sekarang apakah pembelajaran jarak jauh atau tatap muka. Tapi kami sebagai guru tentu saja menyiapkan segala formulasi yang kemudian menjadi keputusan pemerintah. Jika kemudian tahun ajaran baru tidak bergeser, PJJ harus kami siapkan. Kami sampai hari ini tidak melihat ada upaya Kementerian Pendidikan untuk secara maksimal menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Maka itu kemudian IGI sampai hari ini sudah melakukan 1.458 pelatihan guru di seluruh Indonesia dan itu melibatkan hampir 300.000 guru. Itu bagian dari upaya kami mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Kenapa itu kami lakukan? Karena survei Kemdikbud menunjukkan lebih dari 60% guru kita itu tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian survei kami sendiri itu menyatakan bahwa hanya ada sekitar 15% guru kita yang mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas bagi anak didik. Sehingga selebihnya itu menimbulkan stres terhadap anak didik dan tentu saja stres ini menular ke orang tua. Tapi kemudian jika IPJJ ini dijalankan, insya Allah kita akan berupaya maksimal untuk siap menjalankan itu. Jika kemudian tatap muka dijalankan, kami sudah membuat usulan yang namanya blended learning. Supaya belajar di sekolah itu tidak terlalu lama, siswa kita imunnya masih kuat, baru kemudian mereka belajar di sekolah. Nah, blended learning ini kami usulkan ya cukup belajar 4 jam di sekolah, tetapi gurunya sudah harus menyiapkan materi di internet. Jadi materi-materi mereka sudah harus diupload di internet sesuai dengan jam pelajarannya, sehingga 4 jam di sekolah itu sifatnya lebih ke konsultasi, apa yang sulit dari apa yang sudah diupload oleh gurunya. Kemudian online tetap dijalankan. Ya. Jadi artinya skema-skema ini justru hadir dari pihak Anda sendiri. Dari pihak Kemendikbud belum ada sama sekali gambaran seperti apakah nanti akan seperti apa. Bahkan Anda mengatakan bahwa tahun ajaran sendiri juga belum dipastikan kapan, begitu ya? Menurut informasi yang kami dapatkan, insya Allah sebentar beberapa menteri akan mengumumkan. Kalau tidak salah sekitar pukul 16 WIB, itu akan diumumkan keputusan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Dan di sana kalau tidak salah ada Kepala BNPB dan sebagainya, termasuk Menko PMK, Menteri Pendidikan, dan itu akan mengumumkan secara bersamaan keputusan apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dunia pendidikan kita. Tetapi kami harus membuat prediksi-prediksi seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang akan diputuskan oleh pemerintah. Sehingga pada saat pemerintah memutuskannya, kami sebagai guru sudah siap menjalankannya. Baik. Sudahkah ada gambaran protokol new normal di sekolah? Jika tadi Pak Ramli sempat menyatakan bahwa bisa saja jumlah jam belajar di sekolah diperpendek karena memang sebelumnya materi juga sudah dibagikan lewat internet. Nah, apakah ada gambaran-gambaran lain protokol new normal di sekolah yang diajukan atau saat ini sedang dirancang oleh para guru? Dinas pendidikan kita di berbagai daerah sangat beragam karena memang tidak ada petunjuk dari pemerintah pusat seperti apa seharusnya pembelajaran di era new normal. Mungkin sebentar ya diumumkan, tetapi kami belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan itu. Tapi beberapa tempat seperti Jakarta itu mereka menyiapkan alat pembatas ya seperti sekarang di perbankan, mereka menggunakan mika atau semacam plastik, tapi juga masih dalam rancangan. Itu hasil dari pertemuan kita beberapa hari lalu dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tapi di daerah-daerah lain itu belum dilakukan.
Nah, kami melihat kalau kita jalan-jalan sekarang mengunjungi sekolah-sekolah, itu belum ada persiapan serius di sekolah, termasuk tempat cuci tangan dan sebagainya itu belum semua sekolah menyiapkannya. Maka jika skenario tatap muka dijalankan, kami berharap itu dilakukan bertahap. Jadi sekolah yang siap dulu yang melaksanakan, baru kemudian sekolah-sekolah yang lain. Kenapa seperti itu? Karena sekolah kita kemampuannya berbeda-beda. Sekolah swasta misalnya ada sekolah swasta bonafit yang punya pendapatan tinggi, guru-gurunya dibayar mahal, punya kualitas tinggi. Ini tidak boleh disamakan dengan sekolah swasta yang menerima siswa limpahan dari sekolah-sekolah yang sudah tidak lagi menerima siswa penuh ceritanya. Kemudian sekolah negeri pun seperti itu. Ada sekolah-sekolah negeri yang jumlah siswanya di atas 1.000 siswa, ada sekolah negeri yang siswanya di bawah 100. Nah, dengan dana BOS yang bervariasi, tentu saja mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik, Pak Ramli, saya tertarik dengan statement dari Anda tadi bahwa IGI sendiri melakukan pelatihan untuk PJJ terhadap para guru yang melibatkan ada sejumlah guru lah di Indonesia yang diberikan pembelajaran ini. Bukankah itu seharusnya dilakukan oleh Kemendikbud juga? Karena memang ini kan sesuatu yang memang harusnya juga mendapatkan arahan dari pusat, begitu Pak? Itu yang kami tidak lihat dari kementerian. Jadi kami sebenarnya dari Ikatan Guru Indonesia sudah mendesak sejak awal. Kami sudah memprediksi dan sama dengan prediksi banyak orang bahwa pandemi ini akan berlangsung panjang. Sehingga kita tidak bisa membiarkan guru-guru kita dalam keterbelakangan terus-menerus. Lebih dari 60% itu tidak bisa kita biarkan terus-menerus seperti itu. Itu pun sekitar 15% lagi dari 30% yang tersisa, itu mereka memberikan PJJ tidak maksimal. Misalnya hanya mengirim WhatsApp ke siswa, siswanya disuruh kerjain tugas, dan sampai kemudian saking stresnya siswa, ada yang bilang, mending terkena COVID-19 daripada dengan tugas menumpuk seperti itu. Nah, itulah kemudian di minggu kedua dari masa pembelajaran di rumah, ya belajar dari rumah, Ikatan Guru Indonesia sudah bergerak di seluruh Indonesia. Kami sadar betul bahwa guru kita sangat tertinggal dalam penguasaan teknologi. Dan karena itu Ikatan Guru Indonesia sejak Maret akhir itu sudah bergerak, dan sampai Juni awal itu lebih dari 1.000 pelatihan yang kami laksanakan. Sehari itu bisa sampai 30-40 pelatihan. Karena kami sadar betul kita sangat sulit untuk menjalankan semua itu. Dan Kementerian Pendidikan tidak menunjukkan ada upaya menuju ke sana. Bahkan kami meminta ada protokol atau ada pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sampai sekarang belum terbit. Tapi saya cukup gembira karena kemarin ada yang kirim di perguruan tinggi sudah ada pedomannya. Nah, di sekolahan belum. Baik. Pak Ramli, selama ini kan bisa dikatakan bahwa guru menjadi sasaran tembak karena kan banyak masyarakat atau juga banyak anak didik yang mengeluh stres, banyak sekali beban. Nah, saya ingin juga bertanya kepada dari pihak guru, tadi kendalanya dikatakan selain masalah skill untuk mengajar PJJ. Ketika mengajar online, itu kan menggunakan fasilitas sendiri. Apakah itu dipakai dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya, artinya uang pribadi, atau memang ada tunjangan lain sehingga guru bisa menggunakan internet misalnya, fasilitas data misalnya. Itu uang dari mana yang digunakan oleh guru selama ini? Kalau device atau alat yang digunakan oleh guru itu masing-masing guru. Ya, sekolah tidak menyediakan itu, ya. Kemudian tetapi ada beberapa sekolah memang yang menyediakan. Misalnya gurunya diminta ke sekolah, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dari sekolah ke siswa masing-masing yang ada di rumah. Itu difasilitasi oleh sekolah. Kemudian terkait kuota data, memang sudah ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan untuk menggunakan dana BOS untuk kuota data untuk guru, bahkan termasuk untuk siswa. Tapi sekali lagi dana BOS ini kan tidak banyak-banyak amat, hanya 1 jutaan satu siswa, sehingga jumlahnya juga tidak banyak sebenarnya. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti persiapan PPDB, pelaksanaan jarak jauh, pembelajaran tatap muka. Ini juga menjadi membutuhkan dana yang cukup besar. Maka itu sebenarnya dana BOS tidak cukup. Nah, pemerintah daerah di beberapa tempat kami sudah menyampaikan hal ini, itu mereka bertanya, anggarannya kami dari mana, pemerintah daerah ini. Jadi misalnya kami bertemu dengan Wakil Bupati Endrekang, itu beliau bertanya, untuk memasang security dari mana duitnya, menyediakan sabun dan sebagainya, kemudian protokol-protokol kesehatan dari mana dananya. Ya mungkin berbeda tadi seperti Jakarta ya, yang memang anggaran pendidikannya cukup besar. Baik. Tapi di daerah-daerah tidak bisa dijadikan sama dengan Jakarta. Baik. Baik, Pak Ramli, yang kemudian terbersit di pikiran saya, new normal kan berarti physical distancing yang sangat diatur. Jika satu kelas dibagi beberapa kloter misalnya, apakah ini menimbulkan masalah baru bagi guru?
Selain tadi kan Anda juga punya rencana, teman-teman guru juga punya rencana seperti memberikan materi terlebih dahulu lewat internet, lalu kemudian jam pembelajaran di sekolah diatur. Tetapi kalau dalam saat satu kelas berkerumun banyak orang, ini juga akan melanggar protokol kesehatan. Artinya memang space ini juga jadi masalah. Mungkinkah dibagi kloter dan ini apakah akan jadi kendala bagi guru sendiri? Ini akan jadi pekerjaan besar untuk guru-guru kita. Kenapa? Karena kalau selama ini mereka mengajar 4 jam sehari misalnya, kalau dibagi 3 kloter, itu berarti 3 kali 4 jam mereka mengajar sekali dalam sehari. Ini tentu saja menjadi beban berat kita. Sementara guru-guru kita itu usia di atas 50 tahun yang pegawai negeri sipil sangat dominan. Ini mereka kan rentan dengan COVID-19, usia di atas 50. Nah, mayoritas guru-guru kita di atas itu, bahkan mereka akan pensiun 2024 itu jumlah guru kita akan di bawah 1 juta yang statusnya pegawai negeri sipil. Nah, kemudian sekolah-sekolah ini akan mengandalkan guru-guru honorer yang dibayar murah oleh negara, ya 250.000, 100.000 per bulan. Mereka inilah yang akan diandalkan oleh negara untuk menjalankan proses pembelajaran kita di sekolah-sekolah. Baik. Apakah kita siap atau tidak? Ini juga jadi pertanyaan, karena terkait disiplin siswa, mungkin Bu Retno juga bisa bahas sebentar. Ini kan ada ancaman serius buat guru. Misalnya membentak siswa, membuat sedikit menyentuh siswa. Ini bisa berurusan dengan polisi lagi urusannya. Karena kami sudah seringkali mendapati hal-hal seperti itu. Apalagi kalau mengajar anak SD dan anak TK, bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan, ini juga PR tersendiri bagi guru tentunya ya. Anak SD ini tidak boleh lebih dari 10 orang. Baik, terakhir Pak, apa rekomendasi dari Anda, hal-hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah selain protokol, kemudian selain tadi pelatihan kepada guru, apalagi Pak yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin kami sampaikan, jika ingin mengharapkan guru kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, yang pertama siapkan semua fasilitas yang memang harus ada, tentu saja dengan diikuti oleh anggaran. Yang kemudian pastikan guru-guru kita yang usianya 50 tahun ke atas itu untuk bisa memiliki imunitas yang kuat, misalnya vitamin dan sebagainya. Kemudian guru-guru honorer kita itu kalau bisa ditambahlah disubsidi biaya mereka agar mereka tidak memikirkan urusan rumah tangga di sekolah, karena mereka terbagi antara urusan rumah tangga memikirkan mau masak apa besok dan sebagainya, tapi kemudian punya tanggung jawab yang begitu besar di sekolah. Ini yang belum diselesaikan oleh pemerintah hingga saat ini. Baik, terima kasih Pak Ramli. Nanti kita juga akan dengarkan dari Komisioner KPAI Retno Listriarti. Tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time segera kembali. Ya, jika tadi kita mendengarkan aspirasi dari pihak guru terkait new normal di pendidikan yang mereka mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada protokol kesehatan atau protokol yang jelas terkait new normal di sekolah. Nah, kita akan mendengarkan juga aspirasi dan juga masukan dari Komisioner KPAI Retno Listriarti. Bu Retno, seberapa besar sebetulnya dorongan masyarakat dan anak didik untuk segera kembali ke sekolah dan apa faktor utamanya? Iya, sebenarnya kalau pakai survei ya yang waktu itu saya inisiasi ya secara pribadi di laman Facebook pribadi, itu memang menunjukkan angka yang mengejutkan. Orang tua sendiri kan ada berpartisipasi di dalam angket tersebut, ada 196.000 ya, 559. Nah, dari angka itu 66% orang tua menolak sekolah dibuka. Nah, alasan penolakan diantaranya sebenarnya sanitasi sekolah yang buruk itu menjadi angka yang cukup tinggi. Yang kedua adalah orang tua anak ya. Kalau dari sisi anak yang berpartisipasi hampir 10.000. Nah, dari angka itu kebalikan orang tua, 63,7% pengen sekolah. Jadi sudah pingin buru-buru sekolah, mereka pingin sekolahnya dibuka. Nah, tapi kalau untuk guru, kami juga melakukan survei yang sama melalui angket, itu jumlahnya adalah yang setuju 54%. Jadi guru juga setuju. Nah, jadi dari angka 54% guru, 63,7% siswa itu menunjukkan mereka, guru maupun anak-anak memang ingin sekolah. Tapi orang tua menolak. Dan alasan orang tua menolak menurut kami itu alasannya sangat rasional. Mereka khawatir anaknya tertular justru atau sekolah menjadi klaster baru ya, karena tidak adanya infrastruktur memadai untuk kenormalan baru itu.
Baik, bicara soal infrastruktur, Bu Retno, data dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ini kan tahun 2018 ya menunjukkan 30,52% SD tidak memiliki sumber air yang layak, bahkan tidak ada sama sekali. 12,09% SD memiliki jamban yang tidak layak atau bahkan tidak memiliki sama sekali. 35,19% SD tidak memiliki sarana mencuci tangan. Ini bagaimana mau new normal, Bu? Ya nggak mungkin, makanya kalau di data yang hasil angket kami pun menunjukkan angka yang sama. Jadi ada wastafel misalnya itu menyatakan orang tua khawatir karena 21% orang tua mengatakan nggak ada wastafel di sekolah yang memadai. Kemudian sabun dan air itu hampir tidak ada di sekolah. Ya tidak pernah disediakan sekolah, itu ada 19% loh respondennya mengatakan. Lalu toilet kotor itu ada 15 responden, toilet nggak ada airnya tuh 15%. Nah kemudian tidak ada tisu 18%, padahal anak habis cuci tangan yang benar, lalu ngelap ke pakaiannya, ya percuma juga, jadi harus ada tisu yang tisu berwarna coklat yang memang untuk air itu ya, kalau kita tidak punya pengering tangan. Nah itu artinya sebenarnya sekolah belum siap kalau menurut kami gitu. Dan kalau kemudian pemerintah misalnya hari ini mengumumkan kebijakan pendidikan, kita tidak tahu seperti apa, tapi kalau membuka sekolah dalam waktu dekat, misalnya September saja, sebenarnya seluruh Indonesia ini kita harus pertimbangkan betul karena mayoritas tidak siap secara infrastruktur. Pemerintah harus punya datanya, harus lakukan pemetaan. Setidaknya data-data yang terserak, termasuk yang dilakukan oleh KPAI, mestinya juga menjadi dasar bahwa ini belum siap gitu. Kalau kami arahnya ke sana, karena sebenarnya kenormalan baru itu terjadi pergeseran budaya kan, yang nggak pernah cuci tangan tiap saat, sekarang kita harus cuci tangan. Setidaknya contoh negara-negara seperti yang sudah melakukan ya, mereka bikin bel 1 jam sekali cuci tangan. Berarti di depan kelas harus ada wastafel, lalu nanti ada bel, maka semuanya termasuk guru akan cuci tangan, berarti harus pakai sabun, harus pakai air mengalir, harus pakai tisu, lalu balik lagi ke kursinya dan belajar kembali. Nah, kenormalan baru semacam ini kan harus ditunjang infrastruktur, dan nampaknya tidak memungkinkan infrastruktur itu kemudian terjadi di sekolah saat ini. Jadi harus ada, menurut saya, politik anggaran mengarahkan ke pendidikan untuk pembangunan infrastruktur ini demi keselamatan anak-anak kita. Oke, itu tadi soal infrastruktur. Belum lagi tadi ternyata kita dengar dari guru sendiri menyatakan bahwa belum ada sampai saat ini protokol yang jelas dari pemerintah pusat terkait dengan bagaimana new normal di sekolah. Harusnya seperti apa protokol ini dan kapan segera dikeluarkan ini, Bu? Ya, betul. Harusnya sih sebelum pengumuman pemerintah sudah mengeluarkan dan harusnya disosialisasi ya. Karena kan berbagai pihak, KPAI, Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya sudah memberikan, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah memberikan bagaimana sebenarnya protokol ya, atau kisi-kisinya lah katakanlah begitu. Dari survei kami sendiri itu 75% orang tua bilang mereka meminta pemerintah membuat protokol kesehatan yang ketat untuk sekolah itu sebanyak 75%. Jadi angka ini sebenarnya cukup tinggi. Nah, kalau kemudian melihat sekarang itu sebenarnya nggak ada. Lalu protokol kesehatannya sebenarnya seperti apa gitu. Yang pertama ya tadi ya, yang sudah kita tahu lah harus pakai masker. Masker itu pun nggak, kalau misalnya sekolah 4 jam, masker itu harus diganti berarti karena masker bahan hanya bisa digunakan 4 jam. Yang kedua adalah disinfektan. Disinfektan itu harusnya disemprotkan ke sepatu, baju, dan tas anak-anak yang datang. Karena bisa saja virus itu menempel di situ. Yang ketiga adalah mengukur suhu. Yang keempat adalah infrastruktur yang tadi kita sudah bicarakan. Yang berikutnya lagi adalah memang tidak ada kantin. Berarti orang tua harus membawakan bekal untuk anak-anaknya. Nah, hal ini kan mesti disosialisasi, termasuk ya Mas Ade, itu melatih anak pakai masker sulit loh. Termasuk anak SMA. Kita yang dewasa aja susah kan. Nah, itu harus dilatih dari sekarang. Jadi PJJ diperpanjang, anak-anak selama mengerjakan PJJ diminta menggunakan masker 30 menit dulu misalnya, besok ditambah 5 menit, terus ditambah sampai anak sanggup pakai 4 jam. Nah itu saja butuh pelatihan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua juga harus disosialisasi oleh sekolah, misalnya wali kelas. Nah ini yang nampaknya belum, sosialisasi berjenjang belum, protokolnya belum ada, dan sebenarnya kami sih sangat mendorong harus uji coba juga kalau udah ada semuanya. Misalnya saja
untuk anak yang kelas 12 ya, anak SMA, SMK mungkin dia bisa lebih dulu. Kalau anak SMK patuh, kita bisa turun tuh Mas Ade ke SMP. Kalau SMP terlihat patuh, kita bisa ke SD. SD Baik. juga kebagi dua antara kelas atas ya, 4, 5, 6 dengan 1, 2, 3 nggak boleh bareng. Baru terakhir TK. Baik, ini soal anak TK, SD juga menjadi masalah tersendiri kalau mendidik mereka bagaimana dengan protokol kesehatan, tidak boleh bersentuhan, tidak berinteraksi dengan dekat, itu juga kan PR ya. Tapi intinya apa yang menjadi rekomendasi dari Anda, Bu Retno? Ini kan katanya nanti siang akan ada pengumuman apakah sekolah akan dibuka dan bagaimana kemudian protokol atau juga new normal di sekolah. Kalau menurut Anda idealnya kan memang saat ini belum siap. Kalau menurut Anda kapan kira-kira siapnya sekolah di Indonesia untuk new normal? Kalau pemerintah mau menggunakan politik anggarannya sekarang diarahkan ke pendidikan, sebenarnya kita bisa cepat melakukan itu. Setidaknya untuk bulan Oktober, barangkali bisa untuk sekolah-sekolah yang sudah disiapkan, itu pada level yang jenjang tinggi tadi ya, SMA atau SMK. Yang kedua adalah sebenarnya paling ideal itu adalah di 2020 nggak ada sekolah tatap langsung, tetapi di 2021 Januari baru dimulai, dan dengan catatan bahwa pemerintah selama 6 bulan ini menyiapkan ini. Maksud saya pemerintah adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, APBN maupun APBD. Nah ini nampaknya harus bahu-membahu bersinergi untuk menciptakan itu, termasuk sebenarnya menurut saya dana desa. Barangkali dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk PJJ ya, karena sudah ada beberapa desa yang melakukan, seperti Bonelemu. Dia memanfaatkan dana desa untuk beli komputer dan wifi dan memfasilitasi anak-anak desa itu yang kesulitan belajar daring. Saya pikir itu yang harus dilakukan sekarang. Baik. Terima kasih Ibu Retno telah berbagi insight bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan sebelumnya juga ada dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim telah bergabung juga bersama kami di Metro Pagi Prime Time.